Hai, Happy New Year untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk menjadi versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, kecantikan maupun juga penghasilan. Teman-teman, gimana kabarmu semua di tahun yang baru ini, di tahun 2022? Semoga semuanya sedang bersemangat menyambut tahun yang baru ya. Teman-teman, kali ini video ini adalah untuk kamu semua yang ingin menjadikan tahun 2002 adalah sebagai tahun kamu yang luar biasa, yang extraordinary ya. So, kali ini video ini saya mau sharing kepada kamu tentang 5 tips untuk memulai awal tahun supaya tahun kamu menjadi tahun yang luar biasa ya. Tips ini saya pelajari dari seorang mentor saya, namanya Ibu Lani Sutiarto. Beliau adalah seorang pebisnis yang luar biasa, seorang ibu juga yang luar biasa, dan saya banyak belajar banget dari beliau. Dan beliau men-sharingkan kepada saya sebenarnya ada 7 step, tapi saya mau share ke teman-teman semua 5 step yang terpenting ini dulu ya. Oke, so pertama adalah bersyukur. Jadi teman-teman biasakan untuk pada saat akhir tahun, ataupun kalau misalnya teman-teman gak sempat di akhir tahun kemarin, di awal tahun deh coba buat list apa hal-hal yang teman-teman syukuri di tahun kemarin ya. Mungkin seburuk apapun tahun kemarin yang teman-teman lalui, saya yakin pasti ada hal-hal yang baik yang bisa kita syukuri. Dan teman-teman ketika membuat list bersyukur itu, saya yakin setelah itu teman-teman akan merasa hatinya tuh lebih plong, lebih damai gitu ya, ketika kita mengetahui ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Ketika kita masih bisa menikmati tahun 2022, berarti itu ada hal yang kita syukuri ya kan? Berarti kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas untuk hidup ya teman-teman ya. Jadi saya yakin banyak banget hal yang teman-teman bisa syukuri, dan yang mungkin kadang-kadang itu tidak terpikirkan secara biasanya, tapi teman-teman ketika berpikir apa aja yang teman-teman bisa syukuri, itu teman-teman akan dapatkan ya. Jadi itu akan benar-benar membuat hati kita itu merasa damai dan siap untuk menyambut tahun baru ya. Jadi yang pertama itulah bersyukur ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui di mana kita berada sekarang. Jadi ketika kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, misalnya teman-teman ingin mengevaluasi dalam hal apa nih, dalam hal bisnis atau pekerjaan, dalam hal penghasilan, dalam hal keluarga, dalam hal kesehatan, itu teman-teman bisa menuliskan kondisi di mana teman-teman berada sekarang. Misalnya kalau memang dalam kesehatannya tidak terlalu baik, itu teman-teman bisa sadari dan tahu gitu ya, kalau perlu dituliskan ya. Jadi kenali dengan benar gitu, dan jujur gitu ya dengan diri sendiri di mana teman-teman berada sekarang ya. Dan kemudian yang ketiga adalah kemana teman-teman ingin pergi, dan ingin menjadi orang yang seperti apa teman-teman di tahun 2022 ini ya. Jadi ini yang sangat penting. Jadi seperti kita membuat goal ya. Mungkin teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya bersama suami saya tentang goal. Jadi ini kurang lebih seperti kita membuat goal gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membaginya dalam beberapa area, mungkin dalam pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, bahkan mungkin juga dalam masalah penampilan. Teman-teman bisa loh bikin ya. Jadi kemana teman-teman mau melangkah, mau menuju, dan ingin menjadi orang yang seperti apa. Contoh mungkin dalam kesehatan, teman-teman ingin menjadi seorang yang lebih sehat dan lebih ramping. Mungkin sekarang masih mempunyai berat badan yang berlebih, ingin mempunyai berat badan yang lebih normal, yang ideal, kesehatan yang lebih baik. Itu teman-teman bisa membuatnya sebagai goal teman-teman. Jadi kemana teman-teman ingin melangkah atau ingin berada di akhir tahun 2022. Misalnya dalam hal penghasilan, teman-teman ingin memiliki penghasilan berapa ya. Yang teman-teman perlu ingat, untuk membuat ini seperti kita membuat goal, itu sesuatu yang harus jelas. Jadi yang kita kan kalau bilangnya untuk membuat goal itu smart ya. Jadi harus spesifik. Jadi bukannya ingin bilang menjadi orang yang lebih bahagia, tapi bahagia itu karena apa? Misalkan teman-teman misalnya mau memiliki penghasilan 30 atau 50 juta rupiah sebulan di akhir tahun 2022. Nah itu jelas, jadi udah spesifik kan, jelas nih penghasilannya berapa, kemudian juga itu measurable, jadi terukur, ada jumlahnya gitu ya. Kemudian itu juga achievable, dalam arti itu bukanlah sesuatu hal yang sangat-sangat di luar jangkauan gitu ya. Misalnya kalau teman-teman sekarang masih misalkan penghasilan 10 juta per bulan, terus tiba-tiba akhir tahun ingin memiliki 1 miliar per bulan gitu ya. Nah itu mungkin kelebihan gitu ya. Jadi teman-teman membuat suatu goal atau suatu tujuan yang bisa men-stretching kemampuan teman-teman semua, dalam arti yang nggak terlalu mudah tapi nggak juga yang terlalu di batas kemampuan gitu ya.
Jadi achievable dan juga realistik, dan tadi ada time-nya, jadi ada waktu yang terukurnya. Jadi misalnya di akhir tahun 2022 ya. Jadi contohnya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita membuat di mana kita ingin berada di tahun 2022, dan yang terpenting juga adalah kita mau menjadi orang yang seperti apa. Misalnya saya mau menjadi orang yang lebih berani, yang lebih percaya diri, yang lebih sehat, yang menjalankan pola hidup sehat. Itu teman-teman bisa tuliskan ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma dipikirkan, teman-teman tuliskan ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kenapa itu penting ya. Jadi teman-teman bisa berpikir kenapa sih itu penting, karena kadang-kadang kalau misalnya kita mempunyai goal tapi itu tidak mempunyai why yang kuat, jadi kenapa kita mau mencapai itu kadang-kadang nggak ada alasan yang kuat untuk kita berusaha mencapainya gitu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau memiliki penghasilan 30-50 juta rupiah per bulan, untuk apa itu? Misalkan teman-teman mau membantu orang tua merenovasi rumah, misalkan, atau mau untuk kesehatan orang tua, atau mau untuk pendidikan anak-anak, ya jadi itu dituliskan. Jadi dikenali tujuannya apa teman-teman ingin mencapai yang tadi di nomor 3 itu, ya karena itu tuh sangat penting teman-teman ya. Tuh teman-teman ingin tahun ini teman-teman bisa membanggakan kedua orang tua gitu ya, dengan prestasi mungkin dalam pekerjaan gitu ya, ingin membanggakan suami, membahagiakan suami, anak-anak gitu. Itu menjadi why teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa berbeda-beda gitu ya, setiap orang nggak sama, setiap orang mempunyai kondisinya masing-masing, tapi teman-teman bisa pikirkan dan tuliskan ya. Kemudian yang kelima adalah apa yang akan teman-teman lakukan untuk menuju ke sana ya. Jadi teman-teman ini penting sebagai plan apa yang teman-teman mau lakukan gitu untuk menuju ke sana. Mungkin kalau ada hal-hal yang teman-teman belum tahu gitu ya, gimana caranya saya untuk mendapatkan penghasilan segitu gitu ya. Ya teman-teman bisa mencari informasi ya. Sekarang banyak sekali peluang-peluang yang teman-teman bisa dapatkan. Pekerjaan-pekerjaan part-time yang teman-teman bisa lakukan gitu dari rumah, itu banyak sekali ya teman-teman ya. Seperti yang saya lakukan juga hari ini gitu. Jadi itu masih sangat memungkinkan, teman-teman tinggal mencari informasinya ya. Dan teman-teman yang penting adalah ketika kita itu dengan serius rutin memikirkan apa yang kita mau tadi teman-teman ya, itu biasanya secara tidak sadar otak kita akan mencari jalan keluarnya ya. Saya udah sering banget mengalami hal seperti ini ketika menginginkan sesuatu yang kadang-kadang kita itu mungkin masih berpikir bisa nggak ya, tapi kita dalam otak itu setiap hari memikirkan hal baik tersebut. Saya ingin ini, ingin ini, maksudnya dengan catatan itu adalah sesuatu hal yang baik gitu ya. Nah itu teman-teman tiba-tiba ada jalan aja ke sana gitu ya. Jadi sepertinya otak kita itu mencari jalan ke sana, alam semesta mendukung gitu ya. Apalagi kalau teman-teman sertai dengan doa gitu ya teman-teman. Jadi sepertinya kayak semuanya itu memberkati dan menunjukkan kita jalan ke arah sana ya. Jadi itu yang terpenting teman-teman, kita harus senantiasa memikirkan apa yang kita inginkan, bukan memikirkan masalahnya, bukan memikirkan apa yang tidak enak, tapi memikirkan apa yang kita inginkan ya, dan kenapa kita memerlukan itu gitu, dan kenapa kita ingin mencapainya ya. Oke teman-teman, itu 5 hal dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ini bisa diaplikasikan di segala aspek kehidupan teman-teman ya. Jadi bukan cuma perusahaan aja yang bisa mengevaluasi, mereview, dan membuat plan, membuat goal ya. Tapi kita juga dengan hidup kita sendiri juga kita bisa merancangnya untuk mencapai apa yang kita mau teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Stay safe, stay healthy semuanya. Bye.